Bos, sorry bos, gue telat bos. Gaji gue nya dipotong ya. Apa, Cin? Santai. Untung lu lagi baik bos. Kayak happy banget bos. Kenapa? Habis menang kuis, dapet duit. Menang kuis. Kuis apa? Kuis di Twitter? Ya, yang mesti apalah mention itu. 10 temen. Ih, ogah. Terus kalau gitu... Cewek. Via ya? Yoi. Mbak Via mau datang ke sini. Betul sekali anak muda. Enak banget kayaknya dia mau datangin. BTW, gue nanya dong. Nanya mulu, lu gue perhatiinnya dari dulu sampai sekarang. Kalau gue nggak nanya, lo nggak bisa jawab juga kan? Lo kan harus menjawab. Bener juga lu. Pinter lu. Gue perhatiin sekarang. Gini bos, Apalagi? jadi gue tahu cerita lu putus sama Mbak Via itu dari dia, bukan dari lu. Terus? Itu katanya dulu lu nggak mau dengerin cerita curhatannya dia, emang gitu ya? Nggak mau dengerin. Mm-mm. Jadi gini, Cin. Waktu itu kita waktu pacaran ya, kita masih muda. Masih sama-sama bebas dan Ceritanya mirip sih. Selalu saya yang nanyain kabar dia, saya chat dia terus. Dan dia jarang banget bales. Orangnya juga emang cuek banget, saya tahu dia sibuk banget. Tapi kan masa iya sih dia nggak ada sempet, saya ini kan pacar ya. Dan ternyata kebebasan itu yang membuat gua jadi kurang mendengarkan dia. Gua malah merasa Si bos juga merasa bersalah. Si Mbak Via juga ngerasa bersalah. padahal harusnya ya gue tinggal dengerin dia aja, gue kasih solusi seperlunya. Karena seperti yang lu lihat, gue bisa ngasih solusi ke orang lain sepertinya. Dari cara ceritanya, si bos sebenarnya sayang banget sama Mbak Via. Pantesan, sekarang bos jadi dengerin curhat semua orang. Dia masih nyesel kali ya, kehilangan orang yang dia sayang gara-gara kurang mendengarkan. Sepertinya. Makanya sebenarnya ya gue nyesel sih. Cuma kan I learn my lesson. Ya semoga kedepannya gue bisa jadi pribadi yang lebih baik. Makasih ya mas. Yuk. Besok datang-datang lapar lagi. Sip. Diskon udah. Iya. Beli air putih aja minta diskon. Bos, tamunya udah pada habis. Via belum datang juga. Iya nih. Gue WhatsApp juga cuma centang satu. Waduh. Apa ya? Jadi begini tadi Happy. Gimana dong? Gak bisa nih. Gue takut dia kenapa-kenapa deh, Cin. Gue susulin dia deh. Lu beresin ya. Thank you, Cin. Gue titip. Bos! Bos! Iya. Mentang-mentang bos main pergi-pergi aja. Sendiri lagi dong gue beberes. Ah, bener-bener. Beres juga. Si bos nggak balik-balik kemana deh. Lama Mbak. Halo Cin. Mbak Via. Oh gitu. Iya Cin, gue emang sengaja nggak balas chatnya Dwika karena gue takut. Takut apa Mbak? Gue takut bakal ngecewain dia lagi. Duh jangan takut gitu kali Mbak. Perubahan tuh emang kadang-kadang perlu. Ya kalau kalian mungkin perubahan dari temenan jadi status yang namanya pacaran lah. Apalagi kalau emang arahnya ke arah yang lebih baik. Ya kalau emang gitu kenapa enggak? Tapi kalau butuh waktu lama buat baikan lagi gimana? Tapi memang semuanya butuh waktu Mbak. Sup ini dibuat dari kaldu, ayam, dan sapi yang dimasak selama 8 jam dengan api kecil. Dihangatkan dan dipanaskan perlahan-lahan, dijaga konsistensinya. Supaya rasanya meresap, biar bisa seperti ini. Sama kayak cinta. Tapi Dwika bukan orang kayak gitu. Jangan lihat orang dari luarnya Mbak. Memang betul kalau penampilan itu menjadi kesan pertama. Tapi kalau memang Mas Putra serius, Mas Putra harus berani membuka diri. Kadang apa yang di luar sama di dalam hati itu beda. Kok lu jadi bijak gitu sih Cin? Ya Mbak, ini semua mah ajarannya Bos Dwika. Tiap ada tamu yang datang dia tuh selalu cerita dan ngasih nasihat buat mereka. Oh ya? Dwika yang ngasih semua nasihat itu? Iya Mbak, saya kan udah pernah cerita. Kalau ada tamu yang datang ke sini nih, mereka punya masalah, Bos tuh selalu ngasih solusi buat mereka. Gue punya ide. Bantuin gue masak ya Cin? Hah? Masak? Jadi masak?
she comes. Why do I turn into a shoegazer? Wise up, buy her a cup, and just once be a trailblazer. So I do, I even get her too. Well, make sure that she takes it who knew. New friend, let's meet again. When do I pretend to be cool when my heart is racing? Here's 10 seconds of courage. Here's a brief moment of faith. And so with your heart out, go on and on about your money and your fancy cars. You give it your best shot, throw in all you got. It's just a waste of time. She's with me. Spotlight feels alright, flying higher than a Wayne mankind. She smiles and penguin miles. For love you would walk 1,000 miles. Just a brief 10 seconds, hope and gut. So leave your heart out, go on and on about your money and your fancy cars. You give it your best shot, throw in all you got. It's just a waste of time, 'cause she's with me. Cin, Nah, ini Via nggak ada di rumahnya. Gue ke tempat teman-temannya pun teman-temannya nggak ada yang tahu dia di mana. Ini pasti ada apa-apa, udah bos. Lo ada nomor telepon polisi nggak? Gue mau ke kantor polisi. Ya, duduk. Cin, orang lagi panik, Cin. Lu nyuruh duduk, lu gila kali ya? Via? Duit, duduk dulu yuk. Ada yang mau aku omongin. Dwi, aku bikin tiramisu ini khusus buat kamu. Mungkin dengan makanan ini bisa nyampein perasaan aku ke kamu. Tiramisu? Aku ngerti maksud kamu, Vi. Makasih ya. Bos, Mbak, jangan gitu dong. Kalian enak saling ngertiin. Gua kan enggak. Terus gimana intinya? Lu nggak ngerti? Enggak. Aduh, Cin. Jadi tiramisu ini kan rasanya manis. Tapi sebenarnya kita masih bisa ngerasain rasa pahit kopi yang kuat. Iya, Cin. Jadi tuh aku ngerasa hubungan aku dan Dwika ini kayak tiramisu. Awalnya terasa pahit. Sepahit kopi espresso yang jadi bahan utamanya. Tapi semangat Dwika yang mau berubah jadi lebih care dan gak mau dengerin curhatan tamu-tamunya, itu tuh ibarat lady finger dan bahan-bahan lainnya yang bikin tiramisu ini jadi makin manis. So sweet banget ya. Jadi gimana? Ya, aku menghargai semua usaha Dwika yang mau berubah. Dan sebenarnya dalam bahasa Italia tiramisu itu berarti Lift me up. Wah, artinya apa, Bos? Cin, lu paling bisa ya ngerusak suasana. Aduh. Makanan, sebagaimana semua hal lainnya, juga menyimpan cerita. Kadang-kadang ceritanya berakhir sedih, kadang-kadang berakhir bahagia. Atau memang belum saatnya untuk berakhir. Dan kali ini, gue akan memulai cerita baru gue bersama Via. Dan mungkin akan jadi awal yang baru juga buat kedai ini. Terima kasih telah menonton keseruan kami dan petualangan kami di Datang-Datang Lapar. Nantikan lagi keseruan-keseruan lainnya hanya di Kokiku TV. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Kokiku TV ya? Sini lah. Kat, Rancin mukanya masih berminyak. Ini direkturnya masih sama. Dan ingat, nggak ada masalah yang terlalu berat karena semua itu masalah sudut pandang. Datang-Datang Lapar, pamit.
Day!